Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haki Bukhari, NIM 1201 12 11 360, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, program studi pendidikan bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang mana video ini bertujuan untuk ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pembelajaran membaca, dosen pengampu Ibu Dr. Anda Murni MPD. Di dalam video kali ini saya akan membuat sebuah penjelasan mengenai materi selama satu semester. Pada penjelasan materi kali ini saya mengambil dua materi, yaitu yang pertama menerapkan prinsip-prinsip membaca kritis pada bacaan sehari-hari, dan yang kedua yaitu menjelaskan mengenai manfaat dari membaca kritis. Langsung saja kita masuki ke dalam pembahasannya. Sebelum saya menjelaskan tentang dua materi yang sudah saya katakan tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mengenai pengertian dari membaca kritis itu sendiri. Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, dan bukan hanya mencari kesalahan. Membaca kritis ini juga merupakan modal utama bagi para mahasiswa tentunya untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Mengapa dikatakan demikian? Karena kebanyakan mahasiswa telah mengalami praktek dalam membaca intensif. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai pengertian dari membaca kritis, saya akan menjelaskan mengenai materi saya yang pertama, yaitu tentang menerapkan prinsip-prinsip membaca kritis pada bacaan sehari-hari. Sebagai warga negara yang dewasa dan matang, kita harus membaca bahan-bahan serupa mengenai masalah politik, masalah sosial, masalah keagamaan, masalah moral, dan sebenarnya masih banyak sekali masalah-masalah yang dapat kita baca sebagai bahan bacaan kita. Nah, dengan menumpuknya bahan bacaan tersebut dapat mendorong kita untuk menerapkan prinsip-prinsip atau dapat menciptakan prinsip-prinsip yang dapat membimbing kita dalam membaca. Akan tetapi perlu kita ingat bahwasanya kita sebagai seorang pembaca harus tentunya memilah-milah bahan bacaan tersebut. Apakah bahan bacaan tersebut berguna untuk kita baca atau bahan bacaan tersebut dapat membuang waktu kita secara tidak bermanfaat. Seperti apa bahan bacaan yang bermanfaat untuk kita? Bisa saja bahan bacaan tersebut mengenai yang sudah saya katakan tadi. Kita bisa mengetahui tentang masalah-masalah politik, masalah-masalah sosial, masalah-masalah keagamaan, dan masalah moral. Selain itu, bahan bacaan yang juga bermanfaat untuk diri kita yaitu seperti bahan bacaan tentang pendidikan yang akan kita jalani, seperti kebanyakan para mahasiswa tentang program studi yang mereka ambil itu bisa menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk dirinya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membaca sebuah bacaan. Yang pertama yaitu siapa penulis atau pengarang bahan bacaan tersebut. Nah, kita juga harus mengetahui siapa penulis dan pengarang buku yang kita baca itu atau bahan bacaan yang kita baca tersebut. Yang kedua yaitu apakah penerbit sudah mengikatkan dirinya dengan program umum, program regional maupun program internasional. Dan yang ketiga yaitu apakah penulis atau pengarang ahli di bidang karangan yang tulisan yang dibuatnya. Seperti jika kita membaca bahan bacaan tentang olahraga, apakah penulis atau pengarang tersebut memang ahli di bidang olahraga. Dan yang terakhir yaitu dari sumber manakah bahan bacaan atau buku tersebut diambil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari membaca kritis. Manfaat dari membaca kritis adalah upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi kita ingin menemukan alasan-alasan mengapa sang penulis mengatakan apa yang dikatakan dan mengapa hal tersebut dikatakan. Nah,
sehingga kita bisa memahami makna dan yang tersimpan di bahan bacaan tersebut. Yang kedua, seperti yang sudah saya katakan pada penjelasan yang sebelumnya, yaitu manfaat dari membaca kritis ini juga bermanfaat untuk mahasiswa, khususnya untuk mencapai kesuksesan dalam studinya, karena kebanyakan mahasiswa telah mengalami praktek dalam membaca intensif. Lebih rinci, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari membaca kritis ini. Yang pertama yaitu pemahaman yang mendalam dan keterlibatan yang padu sebagai suatu hasil menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan bacaan tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan mengingat yang kuat sebagai hasil memahami berbagai hubungan yang terdapat pada bahan bacaan tersebut dan hubungan antara bahan bacaan itu dengan bahan bacaan yang lain. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan tersebut. Nah, demikianlah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan dengan materi yang saya ambil, yaitu menerapkan prinsip-prinsip membaca kritis pada bacaan sehari-hari dan menjelaskan mengenai manfaat dari membaca kritis. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Murni MPD yang telah membimbing kami selama 1 semester. Saya mohon maaf apabila di dalam perkuliahan selama 1 semester ini terdapat kesalahan yang saya lakukan, dan mudah-mudahan Ibu sehat selalu, sukses selalu, dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.